Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luar. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorinya, termasuk rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsi dari sistem integumen adalah melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, dan mengatur suhu tubuh. Anatomi fisiologi sistem integumen pada kulit. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan kulit epidermis merupakan lapisan sel tunggal yang menempati membran dasar atau lapisan antara dermis dan epidermis. Lapisan berikutnya adalah lapisan stratum spinosum. Yang kedua ada lapisan kulit dermis, merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusunan utama dari dermis adalah kolagen atau protein penguat. Yang ketiga ada lapisan kulit hipodermis atau subkutis, merupakan jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limpa, serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Selanjutnya ada anatomi fisiologi sistem integumen rambut dan kuku. Rambut terdiri dari medula, korteks, dan juga kutikula. Medula letaknya berada di bawah bagian tengah. Medula berisi keratin dan udara. Lapisan inilah yang memiliki pigmen atau zat warna yang menentukan rambut berwarna hitam, coklat, merah, ataupun pirang. Sedangkan kutikula merupakan lapisan terluar rambut. Dan ada beberapa fungsi rambut, yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk, menyaring udara pada hidung, dan pengatur suhu. Saat pertumbuhan rambut, terdapat 3 fase yang terjadi, di antaranya 1. Fase pertumbuhan. Sel-sel matrik melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya 2-6 tahun. 90% dari 1000 folikel rambut memiliki kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada suatu saat. 2. Fase peralihan. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut, bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk klub, berlangsung 2-3 minggu. Yang ketiga, fase istirahat, berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan, 50-100 lembar rambut rontok alami tiap harinya. Faktor pendukung terjadi kerontokan jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Bagian kuku terdiri dari 1. Matrik kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. 2. Dinding kuku merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. 3. Dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. 4. Alur kuku merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. 5. Akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. 6. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. 7. Lanula merupakan lempeng kuku berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit seiring tertutup oleh kulit. 8. Eponikilium merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. 9. Hipokinikium merupakan dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas. Anatomi fisiologi sistem integumen kelenjar keringat. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yakni 1. Kelenjar keringat ekrin, yaitu berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Kelenjar ini tersebar luas di seluruh permukaan kulit. Lokasi terbanyak kelenjar ekrin biasanya terdapat di sekitar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin, yaitu berfungsi sebagai pemecah komponen organik dari keringat yang dihasilkan. Kelenjar ini akan menghasilkan bau tak sedap, terdapat sekitar ketiak dan selangkangan atau sekitar alat kelamin. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin, yang terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot, sphincter, dan uretra. Fungsi dari ginjal yaitu untuk pembentukan urin, untuk mengatur elektrolit, dan mengatur keseimbangan asam basa. Struktur
struktur ginjal yaitu ada korteks, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, dan medula atau sumsum ginjal. Lapisan ginjal, setiap ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terdiri atas lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Suplai darah ke ginjal, ginjal menerima 20% sampai 25% dari total cardiac output semua darah bersirkulasi 12 kali per jam. Dari arteri renal bercabang, lalu ke arteriola aferen bercabang, dan langsung ke glomerulus. Glomerulus atau kapiler yang bertanggung jawab untuk filtrasi glomerulus darah meninggalkan ginjal melalui arteriola aferen dan vena inferior. Pembentukan urin dibentuk melalui 3 proses. Yang pertama yaitu ada filtrasi glomerulus, merupakan perpindahan cairan dan zat pelarut seperti kalsium, asam lemak, mineral dari kapiler glomerulus ke kapsul Bowman. Yang kedua, reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi natrium, ion fluor, glukosa, fruktosa, asam amino, dan air. Mempertahankan air dan garam yang menjadi urin primer. Yang ketiga, sekresi tubulus, proses aktif yang memindahkan zat keluar dari dalam kapiler tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Ureter. Yang pertama terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua, lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, dan lapisan tengah atau otot polos. Yang ketiga, lapisan dinding ureter yang terjadi gerakan peristatik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Lalu periska urinaria. Yang pertama, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Yang kedua, proses miksi. Yang ketiga, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter diantarakan melalui serabut saraf simpatik. Antidiuretik hormon atau ADH dikenal sebagai vasoprotein atau hormon yang disekresi oleh posterior kelenjar pituitari dalam merespon perubahan osmolaliti darah. ADH terdiri dari intake air, lalu ke osmolaliti darah, lalu ke stimulasi ADH, lalu ke reabsorpsi air, lalu ke osmolaliti darah normal. Lalu dilusi urin tetap gravitasi atau 1010 ketidakmampuan konsentrasi dan dilusi urin. Lalu ke tanda penyakit ginjal.